Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jumat, alhamdulillah program baru kita adalah Jumat Keliling. Nah, Jumat ini masuk ke Jumat kedua kita untuk Jumat Keliling kita. Nah, insya Allah sekarang saya dan anak saya akan melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Khair yang berada di Simpang Skip. Alhamdulillah tadi ada memang komunikasi sering saya lakukan dengan Ustadz Junaidi Hamzah. Beliau hari ini Jumat ini mengisi khotbah di Masjid Al-Khair. Nah, saya berpikir tadi untuk Jumat ini ya sudah saya ke sana sekalian mendengar khotbah dari kakanda saya Al Ustadz Junaidi Hamzah. Nah, sekarang kita menuju ke Masjid Al-Khair. Mudah-mudahan sampai dengan selamat dan bisa melakukan sholat Jumat dengan baik dan sempurna. Terima kasih sahabatku Jumat. Ini adalah memang program baru kita setiap Jumat akan melakukan masjid keliling setiap sholat Jumat dan mendengarkan khotbah-khotbah Jumat di setiap masjid yang berada di Kota Bengkulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di depan Masjid Al-Khair. Mungkin agak telat karena memang jarak yang kita tempuh lumayan jauh. Sekarang kita menuju ke dalam melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Khair. Subtullah fi subtullah sadaqallah wa sadaqar rasul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah menapaki Rabiul Awal 1440 Hijriah. Alhamdulillah pandemi sudah mulai berkurang dan kita semakin baik dalam kondisi kesehatan. Insya Allah kita bisa melaksanakan apapun kegiatan, namun tetap mewaspadai dari berbagai macam penyakit, bukan saja corona tapi penyakit-penyakit lainnya, dan kita berlindung kepada Allah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari senantiasa kita mencari perbekalan hidup sekaligus mempersiapkan bekal mati. Tidak ada di antara kita yang siap mati. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Masing-masing manusia itu ingin hidup 1000 tahun. Tapi bila ajal sudah sampai, Allah tidak melihat kita siap atau tidak siap. Kita harus melepaskan nyawa, berpisah jasad dengan ruh. Maka itu sebaik-baik bekal adalah takwa. Insya Allah hari ini kita sedang mencari bekal tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita membahas birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam suatu malam bermimpi
Dalam mimpinya ia ditunjukkan tetangganya nanti di surga. Rupanya Nabi Musa bertetangga dengan seorang bujangan yang masih muda belia. Musa bertanya, alangkah hebatnya anak ini, tetangga dekat dengan Nabi Allah, Rasul Allah. Apa amalan anak ini? Di mana dia tinggal? Dijelaskan dalam mimpi anak ini tinggal di satu desa di daerah Bukit Tursina. Begitu terjaga, Nabi Musa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Petunjuk apakah ini? Esok dia mulai mencari kebenaran mimpi tersebut, menelusuri kampung yang ada di dalam mimpinya untuk mencari anak muda ini. Kenapa bisa menjadi tetangganya kelak di surga? Ketika bertemu, ternyata pemuda yang sederhana, dan anak muda ini pun kaget. Anak muda ini mengiringi, lalu dimandikan, disabuni, lalu dilap pakai handuk. Selesai mandi diciumnya dengan penuh kasih sayang. Bergidik Nabi Musa. Nauzubillah min zalik. Selesai yang satu, datang lagi seekor babi yang lebih besar. Begitu juga dia dimandikan oleh anak muda ini dengan penuh kasih sayang. Digosoknya, lalu dilapnya pakai anduk, kemudian diciumnya di antara kamar. Gelikah hati Nabi Musa. Apakah engkau beragama tauhid? Dalam bahasa sekarangnya, apakah engkau ini pemeluk Islam? Jawab pemuda, ya, saya beragama tauhid. Lalu mengapa engkau bergaul dengan babi? Tunduk anak muda ini. Wahai Nabi, 2 ekor babi itu tadi adalah bapak dan ibu kandung saya. Suatu ketika petir menyambar, teramat besar murka Allah terhadap kedua orang tua saya, sehingga Allah menjadikan berubah wujudnya menjadi babi. Sejak itu saya selalu berdoa, wahai Nabi, agar ayah ibu saya menjadi manusia. Tapi belum dikabulkan sampai sekarang. Itulah yang saya temui. Walaupun ibu bapak saya mati, tapi saya tetap berbakti, dan itu adalah ibu bapak saya. Baru Nabi Musa tahu kenapa itu menjadi tetangganya. Sehina-hina bapak ibu kita, paling tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Sehina-hina ibu bapak kita, paling miskin, tidak punya harta. Anak muda ini bapaknya babi, ibunya babi, tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Allah ingat kita, wala taqul lahuma uff wa qul qawlan karima. Jangan mengatakan kepada orang tua, ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut, sebab al-jannatu tahta aqdar ummah, surga di telapak kaki ibu. Zaman sekarang ini kita ngeri melihat anak kita disekolahkan bukan cuma S1 sampai khatam SD. Ada yang sudah penyandang S3, tapi bapak ibunya sendiri di rumah, anaknya sibuk mendidik karir. Ada anak yang malu mengakui orang tuanya karena jabatan. Ada anak yang merasa risih ketika ada orang bertamu ke rumah karena ibunya mengunyah sendiri. Itulah yang kita lihatkan. Kita dengan anak kita, wallahu a'lam bishawab. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi seorang anak muda. Tuan Imam, boleh saya bercerita? Boleh, kata Al-Hasan Basri.
sampai sekarang. Bagus, kata Hasan. Yang ingin saya tanyakan, terbalas belum kasih sayang orang tua saya? Belum, kata Hasan Al-Basri. Kenapa belum, tuan saya? Jawab Al-Hasan Al-Basri, dulu waktu kami masih kecil, tangan orang tuamu pun menampung kotoran dari dubur. Dulu waktu kamu masih kecil, orang tua mungkin entah berapa ratus kali engkau kencing, tapi yang menampung taimu, menampung kencingmu dengan doa terselip, semoga engkau menjadi orang nantinya, semoga engkau menjadi tokoh nantinya, semoga engkau orang yang soleh nantinya, semoga engkau berguna kelak di kemudian harinya. Tapi engkau menampung kotoran bapakmu, mungkin ya Allah sampai kapan ini? Itulah makanya berbeda kasih sayang kita dengan kasih sayang orang tua. Allahu Akbar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, satu sisi ada orang tua yang prihatin dengan anaknya. Nah, cukup batas SD saja kamu sekolah, sebab kami tidak mampu bisa berhitung, bisa baca jadilana. Anaknya patuh, ya bu, ikut mak jualan saja. Tiap hari dia jualan, mungut daun kenjer diikat jual, ngikat pucuk ubi dijual. Lama-lama paham dia berbisnis, akhirnya bisa jadi penjual yang baik, berkembang dari 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta, akhirnya mampu menghajikan ibu bapak dan ibu bapak mertuanya, mampu berbakti kepada orang. Ternyata tidak harus pakai S1, S2 untuk berbakti kepada orang tua. Zaman teknologi makin canggih sekarang ini, sering kita melihat ada orang tua yang ditinggal mati istrinya atau suaminya, diurus oleh menantunya. Alhamdulillah, jalan ke surga bagi menantu yang demikian. Tapi ada juga yang menantu sibuk mencari di mana sertifikat rumah mertua. Entah yang mana yang bakal kita temukan terhadap anak-anak keturunan kita. Tapi yang jelas, sebagai anak, tetaplah berbakti kepada orang tua. Walaupun kita sudah tua, ingat posisi kita tetap sebagai anak, bahwa kita masih punya orang tua, atau orang tua kita sudah meninggal di alam sana. Dia butuh doa dari anak-anaknya. Dia tidak butuh keramik, dia tidak butuh cetakan surat Yasin. Yang dibutuhkan adalah kiriman Al-Fatihah, kiriman ayat-ayat Allah, dan doa dari anak-anak. Semoga di zaman yang makin canggih ini tidak berubah pola pikir kita untuk tetap berbakti kepada orang tua. Dan semoga anak-anak kita nanti menjadi tempat bersandar bagi kita. Nauzubillah ya Allah, lindungi kami dari sakit stroke dan sakit berat yang lainnya. Kalau boleh berkenan bermohon, wafatkan kami seketika itu juga, jangan pakai sakit ya Allah. Kasihan dengan anak-anak dan kami yang sakit, ngeri kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka itu perlu pelajaran dari kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima minal ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi shahida. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la tadhkurullaha akbar wa hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jumat. Kita baru saja keluar dari Masjid Al-Khair. Masjidnya masih di seberang kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Khair di Simpang Skip. Nah, alhamdulillah juga tadi khotbahnya kakanda kita Ustadz Junaidi Hamzah. Beliau juga mantan gubernur Bengkulu. Dan isi khotbahnya pun sangat menarik. Salah satu yang dibahas adalah cara berbakti anak kepada orang tua. Alhamdulillah sekarang kita menuju pulang, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.